Winton nih kayaknya yang sharing juga tentang seputar BI Fast dan juga teknologi API. Mas Winton bisa mendengar suara saya, Mas? Ya, bisa, Mas Wisnu. Siap, Mas. Oke, silakan. Mas Winton bisa dimulai presentasinya sekarang, Mas. Oke, saya share screen ya, berarti ya. Oke. Ya, Mas, sudah terlihat. Silakan. Oh, sudah kelihatan ya. Ya, masih belum. Ini awalnya, Mas, Accelerate BI Fast Open Banking ini ya. Oh Iya. iya, betul. Ya, silakan, Mas. Oke, siap. Makasih Mas Wisnu. Melanjutkan dari Mas Desmond. Jadi saya Winton, saya dari IBM. Saya akan bersama dengan Mas Andrew Wijaya dari Sinergi Wahana Gemilang ya. Ya kami dari penyedia solusi ya mungkin kami ingin membagikan kalau pada pagi hari ini lebih ke secara generalnya gitu ya, terutama impact-nya ke industri perbankan secara bisnis dan teknis dari adanya wave yang sangat-sangat exciting dan positif ini gitu ya dari BI Fast gitu. Oke. Ya, yang jadi memang seiring dengan adanya pandemi, akselerasi digitization itu sangat-sangat masif gitu kan. Dan even yang dilaporkan oleh industri perbankan, driver dari growth itu memang dari digital gitu ya. Jadi under 1 year ini ada massive growth ya, secara persentase gitu, 34% naik within 1 year. Oke. Dan Indonesia kita memiliki posisi very strategic gitu, karena ukuran dari digital economy growth-nya kita itu negara-negara ASEAN combine jadi satu, itu aja tuh masih belum seukurannya Indonesia. So kita ini memiliki size digital community ini yang sangat-sangat besar gitu ya. Ya ngomong aja dari perilaku gitu kan ya. Kalau diperhatiin, kalau saya sih memang laki-laki tuh jarang belanja gitu. Tapi kalau diperhatikan istri saya, anak saya yang perempuan, setiap hari mereka bisa beli 3-4 barang itu secara online. Nah, dan seterusnya seperti itu. So itu ya proving istilahnya e-commerce, fintech dan segala macam gitu ya. Itu sangat-sangat bermain di market. Dan ini memang memerlukan semuanya yang namanya bottom line-nya adalah lalu lintas uang yaitu payment. Oke. Dan perbankan, as we know, kita semua sudah jarang ke mana? Ke cabang gitu ya. Nah, jadi kan kita semua lakukan semua melalui digital, mobile, and internet banking. Oke. Jadi channel ini menjadi sangat-sangat critical. Nah, kalau mobile dan internet banking itu kan sesuatu yang kelihatan ya. Kita pakai, ada GUI-nya ya. Tapi bagaimana nanti the next era itu adalah era Open API seperti yang sudah disampaikan sama Mas Desmond. Open API ini adalah memampukan perkembangan growth dari sisi business to business, terutama dari industri banking, bekerja sama dengan berbagai e-commerce dan fintech. Oke. Ya. Dan memang open banking ini menjadi salah satu key teknologi trend di banking ya. Top malah gitu. Ya di atasnya AI, cloud, digital core banking dan customer experience. Dan secara angka dari beberapa sumber seperti ini, open banking sector bisa menghasilkan 7,2 miliar pound ya. 1 miliar pound-nya itu adalah kira-kira 19 triliun dikalikan 7, kira-kira 150 triliun ini worldwide. So ini angkanya cukup lumayan fantastis gitu. Oke. Dan siapa yang invest di open banking? 84% dari semua financial services. Artinya apa? Besar dan kecil ini semuanya sudah masuk kemari ya. Dan secara di Eropa 70% bank ini invest di open banking initiative buat
commercial customer. Okay. Dan again di Indonesia regulatory trigger ini berasal dari Bank Indonesia yang mengaccelerate semuanya ini dengan beberapa inisiatif seperti SNAP, BI SNAP, ya, BI FAST, ya, dan adanya IPT, ya. Okay. Nah, BI FAST sendiri, again ini adalah satu standar retail payment system dari Bank Indonesia yang adalah part dari sistem pembayaran Indonesia tahun 2025. Berbasiskan dua teknologi yaitu adanya konektor dan API. Ya. Kalau API istilahnya jadi buat teman-teman yang belum familiar dengan API itu apa sih? API itu adalah bagaimana antara dua sistem itu bisa berintegrasi dengan mudah lewat protokol HTTP. Ya. HTTP lebih lewat jalurnya internet. Dan secara teknis, yang menjadi ciri khas adalah kita standarisasi dengan message format ISO 222 dengan XML atau JSON. Apa artinya ini? Ini standar ini akan sama dengan standar yang dipakai oleh negara lain dalam hal payment. Dan ini akan memampukan Indonesia juga untuk embark ke international payment ini lebih mudah karena bank-bank kita akan lebih siap. Oke. Nah, untuk menggandeng wave ini secara teknologi, industri perbankan perlu menyiapkan apa gitu ya. Jadi nomor satu, bicara API. Kalau bicara API, bicara payment lewat yang namanya internet. Oke. Kalau payment nama internet, saudara berhadapan dengan apa, saudara? Kalau bicara internet, bicara mengenai keamanan, ya. Di mana kita, terutama industri perbankan itu yang paling dijaga memang adalah keamanan. Sekali ada yang namanya security breach, ya, di sana itu langsung akan meruntuhkan namanya image. Ya. Jadi memang nomor satu keamanan menjadi penting. Kedua reliability, ya, sistemnya itu transaksinya harus berhasil. Ya. Ketiga performance. Ya, orang tuh nggak mungkin lakukan transaksi dan dia nunggu 5 menit baru dia terima transaksinya dibilang selesai dan seterusnya. Udah nggak bisa lagi. Performance-nya juga harus baik. Dan again ada requirement 24/7 ya. Nah, jadi di sini bank umum ini perlu memiliki platform yang handal dan untuk bagaimana mengamankan API, menjamin performance segala macam. Nah, ini role dari solusi namanya API management. Ya, API management menjadi API gateway yang menjamin keamanan transaksi digital dan berperforma tinggi untuk integrasi dengan Bank Indonesia dan bank yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghasilkan yang namanya ISO 222 ini, ya kan? Nah, ISO 222 ini istilahnya adalah format dari message-nya gitu ya. Nah, sementara di bank-bank kan itu back-end-nya tuh berbagai macam gitu kan. Di Indonesia back-end for banking itu karena saya deal dengan banyak bank ya banyak sekali providernya gitu. Kalau di lokal aja kan ada dari Bank Vision, Multipolar, ada dari Kolega gitu kan ya, ada global player seperti Silver Lake, TCS dan lain sebagainya. So bagaimana dari berbagai macam sistem itu bisa menghasilkan ISO 222 gitu kan ya. Terutama banyak sekali core banking dan aplikasi lainnya yang masih running di platform yang kita sebut sebagai legacy platform seperti di AS400 atau di mainframe. Nah, untuk ini bagaimana membantu mengakselerasi transformasi tersebut adalah role dari solusi namanya Enterprise Service Bus. Ya. Oke. Nah, balik lagi ke secara bisnis. Apapun yang terjadi ini adalah memberikan yang namanya disruption era ya. Kita bicara disruption ini akan ada terus ya, seperti ada yang namanya NFT dan sebagainya. Sekarang ini ya Open API dan BI FAST ini adalah salah satu disruption-nya. Jadi bagaimana perbankan baik besar maupun kecil ini menyiapkan diri ya, karena nanti bicara competition. Ya, dari saya perhatiin dari berbagai macam disruption era, the first
player yang successfully embark itu yang akan win the competition, ya kan? Nggak peduli besar atau kecil, ya kan? Dan ini berimpact ke segala macam yang lainnya, terutama customer retention. Kalau bank lain memenangkan kompetisi, customer kita akan lari kemana, gitu kan? Itu akan menjadi pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kita di dalam era disruption ini, kita mau menjadi major player, ya, ataukah menjadi istilahnya spectator, penonton seperti itu. Dan yang penting berikutnya adalah bagaimana kita bisa cukup agile ya gitu ya, supaya sistem kita tuh kita bisa menyesuaikan dengan any wave yang datang. Okay. Dan secara teknis orang dari tim bisnis ini memang sudah sangat-sangat istilahnya aware bahwa digital operational excellence ini sangat-sangat penting ya. Even kami sering mulai berbicara mengenai API ini dengan tim bisnis gitu kan. Jadi memang mereka mau excellence, mereka mau performance-nya baik, reliable, aman dan seterusnya ya. Dan di sini memang mereka perlu speed dan automation dari automation dan integration. Kapan ini harus diselesaikan? Ya, pasti jawabannya adalah kemarin. Nah, tapi cepat aja tanpa the right approach, nah ini akan nyasar sebutannya dari slide ini ya. Jadi berapa digital transformation project yang fail itu ada 70% ya. Jadi kebanyakan juga fail itu karena masalah di integration. Kenapa masalah di integration? Karena di dalam satu bank itu sekarang udah ada minimal 50 aplikasi sampai 100 aplikasi. Dan untuk berintegrasi itu banyak sekali tantangannya. Ya, terutama dengan ada integrasi, salah satu komponen itu fail, itu bisa berimpact domino ke yang lainnya. Jadi integration ini esensial ya. Integration kalau kita lihat bisa seperti benang kusut seperti ini ya. Ataukah nanti bisa juga rapi seperti ini. Nah, itu pilihannya kita. Oke. Nah, tapi integration again harus reliable, scalable, and secure ya. Dan dynamic bisa mengakomodir berbagai macam business use case yang masuk dan bisa remove complexity of application and service dan mempublish API dengan aman. Oke. Ya. Jadi tantangan teknisnya cukup lumayan tinggi ya. Dan terutama sekarang di era security yang very kompleks. Kita semua tahu bahwa kalau maling itu selalu lebih pintar dari yang jaga gitu kan ya. Dan berapa kali memang hacker-hacker itu memberikan berita yang menghebohkan. Bahkan company yang boleh dibilang paling secure pun ya selalu ada aja insidennya seperti itu. So kompleks. Jadi tantangannya adalah satu kompleks security ya. Kedua, hundreds of integration points. Kita harus deal dengan puluhan sampai ratusan applications dan juga dengan data. Ya. So mungkin dari sini akan dilanjutkan dengan Mas Andrew. Silakan Mas Andrew untuk men-share kepada saudara-saudara mengenai bagaimana IBM bisa memberikan solusi untuk integration ini. Mas Andrew, boleh siap. silakan? Ya, terima kasih Mas Winton. Suara saya terdengar kan ya? Dengar Mas Zedhan. Ya. Oke. Jadi saya akan sedikit share untuk beberapa solusi dari IBM untuk memberikan solusi kepada challenge yang sudah diceritakan oleh Mas Winton tadi sama Mas Desmond tadi. Di IBM itu ada dua produk yang ditawarkan. Yang pertama itu adalah IBM App Connect, lalu yang kedua adalah IBM API Connect. Seperti yang sudah disebutkan tadi sama Mas Winton tadi, sebenarnya yang dibutuhkan adalah untuk API Management dan Enterprise Service Bus. Gitu kan. Untuk di IBM Management, di IBM itu lebih ke produknya IBM API Connect, yaitu secara fungsinya adalah supaya user itu bisa memanage dan mempublish API secara aman atau secara secure. Nah, untuk Enterprise Service Bus-nya itu sendiri di-cover oleh IBM App Connect.
di mana secara fungsinya ini merupakan platform integration yang dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi internal khususnya, gitu kan, untuk melakukan message transformation, protokol translation, dan secara lengkap otomatis bisa logging dan monitoring juga. Oke, next slide. Atau Mas Hendro aja yang presentasi? Oh, oke. Oke. Lalu sebenarnya apa sih challenge apa aja yang bisa di-solve oleh IBM gitu kan? Sebenarnya kan tadi kita udah bicara soal integration dengan berbagai aplikasi gitu kan, lalu API management kan, untuk memprovide di beberapa banking atau di fintech gitu kan. Nah, namun challenge-nya itu pasti kita harus menerapkan banyak aplikasi untuk menerapkan integration middleware gitu kan. Nah, lalu di IBM sendiri itu kita bisa menyediakan hanya single any-to-any integration middleware pasti. Itu API Connect dan App Connect. Lalu tentunya kalau kita bilang Open API, nah itu yang dipertanyakan itu pasti how secure the system gitu kan, how secure the API gitu. Nah tentunya IBM sendiri bisa solve dengan tools secure API from hacker gitu kan, dan beberapa security threats. Lalu seberapa misalnya kita dikejar, API ini harus dikejar jadi tanggal berapa gitu kan, deadline-nya terlalu mepet gitu. Nah, IBM juga menyediakan tools untuk mempercepat API development gitu kan. Dan tentunya Open API kalau kita user bisa mengakses setiap waktu, setiap detik gitu kan. Tentunya platform itu harus menerapkan high availability, reliability, dan secara arsitektur harus on gitu kan, 24/7 operation gitu. Oke, bisa next slide. Ya, untuk secara arsitektur ini pun ini secara garis besar ya, dari BI lalu ada untuk konsumernya ada bank umum atau fintech lain gitu kan. Nah, di antara bank BI atau bank umum atau fintech lain itu akan tersedia secara sistem untuk API gateway-nya gitu kan. Bagaimana bank umum atau secara fintech itu mengambil data dari BI gitu kan, melalui API gateway. Gitu. Lalu setelah si bank umum atau fintech itu mengambil data itu, lalu dilempar ke beberapa aplikasi, gitu kan, di mana beberapa aplikasi seperti core banking atau aplikasi lain internal gitu kan, itu terintegrasi di dalam enterprise service bus gitu kan, menggunakan IBM App Connect. Lalu di sini juga ada pastinya tentunya kalau kita ngomongin banking gitu kan, solusi ini pasti dibutuhin untuk on-premise, oke, dari IBM bisa gitu kan. Lalu bisa tersedia dengan sebagai VM atau sebagai containerized gitu kan, kalau kita bicara modernization arsitektur gitu kan, ya, pasti membutuhkan containerized application. Nah, untuk komponen-komponen sendiri di sini ada API management tentunya dan ada ISP-nya. Oke, next slide. Nah, sebenarnya oke, ini terlalu sebenarnya arsitektur ini terlalu kompleks gitu kan. Tapi yang bisa saya highlight gitu kan, itu API Connect itu menyediakan API gateway gitu kan. Dan App Connect itu menyediakan integration antar application gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini untuk di private cloud gitu kan. Misalnya dari banking ke BI atau banking lain gitu, mereka mempunyai beberapa application gitu kan. Itu maupun
monolitik ataupun microservices gitu. Nah, beberapa application ini kita bisa kolaborasi gitu ya, mengintegrasi salah satu sama lain gitu kan dengan menggunakan App Connect gitu. Atau bisa setelah kita melakukan integration gitu kan App Connect, kita bisa misalnya ada beberapa sistem atau aplikasi yang masih menggunakan tradisional arsitektur gitu. Nah, itu kita bisa di produk ini bisa saling komunikasi gitu kan. Nah, namun bagaimana dengan kalau misalnya data yang di dalam itu atau untuk memprovide fungsi-fungsi bankingnya itu keluar gitu kan ke bisnis partner seperti misalnya dari BI ke BRI gitu kan atau ke banking lain gitu atau fintech lain gitu. Gimana cara integrasinya gitu kan? Kita bisa memprovide API gitu kan, open API dengan menggunakan API gateway gitu, API Connect di sini. Gitu. Next slide. Nah, ini lebih detailnya komponennya yang kita bisa tawarkan itu apa aja sih sebenarnya kan? Yang seperti yang tadi saya sempat sebutkan tadi ada API Management dan ada Enterprise Service Bus gitu kan. Nah, untuk API Management take over oleh produknya namanya API Connect dari IBM. Ini untuk user bisa memanage, bisa mempublish API secara secure gitu kan, dan tentunya pasti performa tinggi. Gitu. Lalu yang kedua ada dari salah satu dari bagian dari API Connect itu ada API Gateway gitu kan. Ya, semacam komponen semacam pagarnya lah gitu kan, semacam runtime dari API untuk yang dipublish gitu kan, dari API Management itu sendiri. Gitu. Lalu komponen yang ketiga itu juga salah satu bagian dari API Connect itu ada API Developer Portal. Nah, dari namanya sendiri ini merupakan komponen dari API Management untuk developer, gitu kan, untuk user developer untuk bisa mengembangkan aplikasi dengan API terkait. Gitu. Lalu selanjutnya ada API Analytics. Nah, ini lebih ke melakukan analytics beberapa API yang kita publish gitu kan, kayak semacam logging, memprovide dashboard gitu kan, seberapa sering beberapa API spesifik API itu dipanggil gitu kan, seberapa aman gitu. Lalu di sini ada komponen API Manager, itu merupakan komponen juga dari API Connect untuk user developer dan administrator gitu kan, untuk memanage, mengembangkan API dan mengkonfig API Connect. Lalu di sini ada API Creator, itu ya semacam wizard untuk mengenerate REST API gitu kan, generate end-to-end REST API-nya dari suatu back-end services. Gitu. Lalu untuk yang ASP-nya ada App Connect di sini kan. Itu tentunya yang seperti yang saya sebutkan tadi, suatu platform untuk integration gitu kan, berbagai aplikasi internal di sini back-end, dan tentunya bisa melakukan message transformation, protocol translation gitu kan, dan secara lengkap memiliki fitur logging dan monitoring juga. Lalu dalamnya ISP itu ada namanya IBM MQ, atau bisa kita sebut message queue. Nah, ini merupakan queuing engine ya, untuk menerima atau mengirim message secara asinkronus dan dengan backend application. Oke, next slide. Nah, bagaimana sih suatu organisasi gitu kan ya dikatakan sukses untuk mengimplementasikan integration secara modern gitu kan? Yaitu organisasi itu dapat memanfaatkan kalau kita bisa sebut AI gitu kan sekarang, dan data operasional secara bersamaan, kolaborasi, sehingga bisa menghasilkan integrasi yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, dari IBM sendiri secara general itu melihat 3 challenge gitu kan, 3 challenge utama yang dihadapi organisasi ini.
kan, untuk melakukan modernisasi integrasinya ini. Yang pertama itu ada banyak manual task ya di sepanjang kalau kita mau develop integration itu pasti ada beberapa manual task gitu kan. Mulai dari pembuatan, terus penerapan hingga pengoperasian dan maintenance gitu kan. Nah, ini bisa berupa mapping fields atau apa namanya flow integration. Nah, maupun apa namanya membuat testing API itu sendiri. Nah, itu tentunya kalau secara tradisional kita membutuhkan manual gitu kan, manual task gitu. Nah, dari IBM sendiri menyediakan automated integration gitu kan. Semua proses yang menjadi challenge yang tadi itu tentunya didukung oleh artificial intelligence itu sehingga menghasilkan penyederhanaan terus dapat mempercepat di setiap apa namanya siklus integration gitu kan. Nah, tentunya selain apa namanya kalau kita ngomongin automated integration itu tentunya selain kita ngomongin AI itu ada process automation gitu kan, secara otomatis. Next. Maaf Mas Andrew, gentle reminder mungkin 1 menit atau 2 menit lagi ya Mas ya. Oke, siap-siap. Oke, di next saja. Ya ini mungkin ya ini beberapa challenge-nya lah. Jadi apa namanya dari apa untuk lack operational visibility gitu kan, IBM bisa memprovide secara closed loop kita bisa apa namanya memprovide itu secara visibilitas gitu kan. Terus traditional approach, nah untuk IBM sendiri kita bisa apa namanya memprovide approach yang di apa namanya menggunakan tools yang tepat untuk membedakan data yang approach yang benar gitu kan untuk one integration style. Oke, kita percepat aja. Next. Nah, di sini mungkin lebih cepat aja sih dari saya secara overview bagaimana sih kita mendesain ESP gitu kan menggunakan App Connect. Nah, secara bisa dilihat Bapak itu bisa dilihat dari sebelah kanan ini kita ya sesimpel itu kita mendesain integration antar application misalnya SAP, dari SAP kita retrieve produk gitu kan. Terus nanti dilempar konversional misalnya pun apa namanya produknya ada gitu, nanti dilempar lagi ke Salesforce. Kalau misalnya nggak ada, kita tinggal send notification ke apa namanya, oh kalau misalnya tidak ada produk yang dicari. Oke, next slide. Nah, dari IBM sendiri, tentunya untuk apa namanya produk API management ini, kita udah cukup mature ya, secara apa namanya ini diambil dari Gartner segala macam untuk reviewer gitu kita cukup oke untuk sebagai leaders gitu kan untuk apa namanya API management full life cycle API management. Oke, untuk next slide. Untuk API Connect sendiri kita juga nomor 1 gitu kan ranking sesuai dengan Forrester, Gartner, IDC, Opum gitu kan. Kita sebagai leader di sini dan very strong pemain cukup kuat untuk API management kita. Dan lebih dari 700 klien kita menggunakan API Connect. Oke, next. Ya, ini mungkin slide terakhir saya ya. Kalau kita apa namanya Bapak Ibu untuk mulai start gimana sih kita mau mengimplementasi API management dan ESP gitu kan. Ya, ini beberapa saran sih bisa mengekspor dulu use case terus industry examples gitu kan terus customer stories gitu kan nanti kita bisa apa namanya Bapak Ibu juga bisa schedule a consultation dengan kita gitu kan dan bisa menggunakan kalau misalnya mau mencoba-coba kita bisa start a free trial itu. Oke, dari saya cukup. Ya. Oke, terima kasih Mas Andrew, Mas Desmond atas sharingnya. Jadi kira-kira tadi kita melihat bahwa bagaimana tadi Mas Winton menegaskan gitu ya, memang implementasi BI Fast itu akan menjadi krusial gitu ya untuk pendekatan value proposition ke nasabah gitu dan juga karena regulasi memang semua harus adopsi. Tapi memang kalau perjalanannya mungkin kira-kira itu membutuhkan integrasi dan itu yang dilakukan oleh ESB Enterprise Service Bus dan bagaimana itu penting gitu ya mengintegrasikan itu dengan lebih nggak manual tapi lebih automated dan juga lebih rapi
dan nanti ketika internet service busnya udah oke, tadi itu tinggal bisa dikonekkan ke lain, ke keluar gitu ya. Tadi ada bisa ya, tadi kalau memang masih menggunakan CI Connect bisa ke ISP, itu akan penting untuk terhubung ke CI Connect tersebut, dan juga terhubung saya nanti ketika sudah menyambut API gitu ya, ketika udah ngebuka ke pihak ketiga. Oke, kira-kira itu yang tadi presentasi dari Mas Desmond maupun Mas Andrew